wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Baruna sebagai Kepala Sekolah Children Marine Education Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Pengenalan kemaritiman pada anak usia dini dengan metode belajar dan bermain. Pembelajaran pada episode kali ini adalah mengambil tema yaitu pergi ke pasar ikan. Perlu diketahui, pasar ada dua jenis, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Untuk pembelajaran adik-adik hari ini, yaitu bagaimana mengenalkan dunia kemaritiman tentang pasar ikan yang ada di pasar tradisional. Pada umumnya, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Berdasarkan sifat dan jenis kegiatannya, di Indonesia ada 3 jenis pasar, yaitu pasar eceran, pasar induk, dan pasar khusus. Pasar khusus adalah pasar yang menjual beberapa jenis barang tertentu saja, seperti pasar ikan, pasar burung, dan lain sebagainya. Akan kita bahas berbagai contoh pasar khusus yang ada di Indonesia. Contoh yang pertama adalah pasar sayur-sayuran. Pasar ini terdiri dari berbagai macam sayur-sayuran yang dijual belikan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah salah satu contoh pasar apung di Banjarmasin, di mana pasar ini menggunakan perahu-perahu yang menjual berbagai macam sayuran dan buah-buah. Contoh yang ketiga adalah pasar buah-buahan. Pasar buah-buahan ini sangat banyak jenisnya, sehingga dapat disebutkan adalah pasar buah. Contoh yang keempat adalah pasar yang menjual hewan-hewan unik. Pasar ini bernama adalah Pasar Tomohon yang berada di Manado. Pasar ini menjual hewan-hewan unik yang dikonsumsi oleh masyarakat lokal dan wisatawan pada khususnya. Dan contoh berikutnya yang kelima adalah pasar ternak. Biasanya menjual berbagai macam ternak, salah satunya adalah sapi dan kambing. Salah satu contoh pasar yang dijadikan sebagai objek wisata bagi para wisatawan yaitu adalah Pasar Satwa dan Tanaman Hias yang berada di Yogyakarta atau dinamakan dengan Pasti. Pasar ini menjual berbagai jenis satwa dan tanaman hias sehingga banyak wisatawan dan masyarakat lokal berkunjung ke pasar satwa ini. Contoh berikutnya adalah pasar yang berada di wilayah dermaga atau kita sebut juga dengan pasar pelelangan ikan, atau di beberapa daerah disebut dengan tempat pelelangan ikan dengan disingkat yaitu dengan TPI. Apabila anak-anak ingin mencari hasil perikanan yang sangat beraneka ragam, disarankan untuk menuju ke tempat pelelangan ikan. Dan yang terakhir adalah contoh pasar ikan tradisional, di mana ikan-ikan di sini sangat terbatas jumlahnya. Dan pada hari ini tema yang akan kita bawakan adalah bermain ke pasar ikan tradisional. Mari kita masuk dalam tema inti, yaitu bagaimana pengenalan kemaritiman pada anak usia dini dengan metode pembelajaran pasar ikan tradisional. Ikan yang dijual di pasar tradisional jenisnya tidak beraneka macam seperti halnya di tempat pelelangan ikan. Pada umumnya yang dijual yaitu ikan tongkol, ikan tuna, ikan cakalang, cumi, dan sotong. Dalam pembelajaran pengenalan kemaritiman anak usia dini, tentunya anak-anak sudah pernah berkunjung ke pasar ikan tradisional. Jika kita lihat, ikan yang disajikan tidak sebanyak pada ikan-ikan yang ada di tempat pelelangan ikan. Tetapi kita juga perlu ketahui bagaimana membedakan antara ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan cakalang, ataupun bagaimana membedakan cumi-cumi dan sotong. Akan kita bahas bagaimana membedakan apabila kita berada di pasar ikan
tradisional untuk menentukan perbedaan jenis-jenis ikan dan cumi-cumi tersebut. Ayo kita simak anak-anak dalam pembelajaran pergi ke pasar ikan. Kemudahan berbelanja di pasar ikan, kita dapat meminta bantuan pedagang untuk membersihkan ikan yang sudah kita beli, sehingga kita dapat mengolahnya langsung di rumah. Perbedaan ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan cakalang. Masyarakat Indonesia sering mengkonsumsi ketiga ikan ini, ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan cakalang. Banyak yang mengira ikan tuna, tongkol, dan cakalang adalah jenis ikan yang sama dengan sebutan yang berbeda. Namun kenyataannya bahwa ikan tuna, ikan tongkol, dan cakalang adalah ikan yang berbeda. Kalau kita lihat dari bentuknya, ikan tongkol, ikan tuna, dan ikan cakalang memiliki bentuk dan panjang yang berbeda. Secara fisik, ikan tongkol, ikan tuna, dan ikan cakalang yang masing-masing memiliki ciri fisik yang berbeda. Pada ikan tuna memiliki tubuh yang super besar dan berat. Ikan tuna bayinya saja mencapai berat 5 kg. Berikutnya adalah ikan cakalang. Ikan ini berukuran sedang. Cakalang terbesar, panjang tubuhnya bisa mencapai 1 meter dengan berat 18 kg. Cakalang yang tertangkap pada umumnya berukuran 50 cm yang dikonsumsi oleh masyarakat. Berikutnya adalah ikan tongkol. Ikan ini memiliki warna yang agak gelap dan memiliki bentuk yang langsing. Panjang ikan ini sekitar 60 cm. Ciri khusus pada ikan tongkol ini, punggungnya berwarna biru gelap metalik dan terdapat pola-pola garis unik yang menandakan corak-corak khusus pada ikan tongkol ini. Nah, dengan perbedaan ketiga ikan tersebut, tentunya kita sekarang sudah bisa membedakan ikan tuna, ikan tongkol, dan ikan cakalang. Berikutnya adalah kita membedakan cumi-cumi dan sotong. Cumi-cumi cenderung berbentuk lebih kecil daripada sotong. Bentuknya panjang dan meruncing dengan sirip kecil di bagian belakang. Hanya terdapat 10 tentakel dengan mata besar di sisi kanan dan kiri. Cumi-cumi memiliki tinta pekat. Tinta pekat ini berfungsi untuk melindungi diri. Tinta yang disemprotkan oleh cumi-cumi dapat mengejutkan lawan dalam beberapa detik, sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri. Menurut para nelayan, musim yang baik untuk menangkap cumi-cumi adalah pada saat musim penghujan. Berikutnya adalah sotong. Sotong hanya punya 8 tentakel dan 2 tentakel yang dilengkapi penghisap untuk menangkap mangsa. Bentuk tubuhnya memanjang dan agak pipih. Ukurannya sekitar 15-25 cm. Sama halnya dengan cumi-cumi, sotong juga mempunyai kantung tinta hitam yang berfungsi untuk melindungi dari predatornya. Dalam kehidupannya, sotong juga disebut sebagai bunglon laut karena kemampuan mereka dapat mengubah warna kulit dengan cepat.
Dengan kita membedakan antara cumi-cumi dan sotong, tentunya anak-anak sekarang sudah bisa membedakan apabila membeli cumi-cumi dan sotong di pasar ikan tradisional. Nah, anak-anakku semua, setelah kita membedakan cumi-cumi dan sotong, bagaimana tingkat kesegarannya? Cumi-cumi segar masih berwarna putih cerah, sedangkan sotong segar biasanya kenyal dan tidak lembek saat ditekan. Warnanya putih dan sedikit berbeda hitam. Kalau sudah lama, kulitnya berubah menjadi kemerahan atau keunguan. Sekarang anak-anakku semua sudah bisa membedakan antara ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan tongkol, dan bagaimana membedakan antara cumi-cumi dan sotong. Anak-anakku semua, saya Baruna, Kepala Sekolah dari Children Marine Education, mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya tentang pengenalan kemaritiman anak usia dini. Selamat menonton dalam video selanjutnya. Terima kasih.